Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Riza dari Universitas Amikom, ingin mewawancari Bapak nih. Di sini saya dengan Bapak Srianto nih, benar? Ya. Apa kabar Pak Srianto? Baik. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Iya. Nama saya Srianto, alamat Karang RT 14 RW 06 Desa Sidoarjo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Untuk pekerjaan sehari-hari petani dan peternak. Untuk kesibukan untuk sekarang itu ngapain aja ya Pak? Untuk kesibukan sekarang di pertanian, kita tani di kebun sendiri. Kita tanam sayur, sistem tumpang sari. Jadi sekali kita garap lahan bisa beberapa tanaman kita tanam di situ. Dari informasi yang ada, Bapak itu terpilih sebagai ketua tim siaga desa, Gapoktan dan kelompok ternak. Ini kenapa sih Bapak bisa dipilih jadi ketua Awalnya kita dari petani dulu ya. Emangnya awalnya kita senang bertani dulu. Kita bertani secara konvensional, kemudian hasilnya lumayan, dan ketika hasilnya lumayan, kita mengajak teman-teman petani yang lain untuk bergabung bertani seperti yang saya lakukan. Nah, kemudian setelah kita melakukan beberapa tanaman yang cocok di sini, khususnya tanaman hortikultura, sehingga saya berpikir kalau teman-teman udah mulai bergabung, ya alangkah baiknya kita bentuk wadah organisasi namanya kelompok tani. Nah, kebetulan ketika pembentukan kelompok tani itu kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua kelompok. Jadi organisasi kelompok tani ini sebagai wadah petani untuk kita ngobrol terkait dengan pertanian, khususnya untuk tanaman dan bagaimana cara pemeliharaannya sampai panen kayak gitu. Terus untuk yang di kelompok ternak itu juga sama nih Pak? Iya, di kelompok ternak juga sama. Jadi di sini memang hampir 90% warga Sidoarjo itu masing-masing kakak, walaupun itu ada yang milik sendiri, ada yang gaduan, semua pelihara sapi. Karena apa? Karena sapi itu sebagai tabungan dari teman-teman di lereng Merapi. Nah, kemudian untuk selain kita menghasilkan daging, itu untuk kotorannya juga kita aplikasikan ke tanaman. Jadi limbah pertanian seperti sawi, bunga kol, itu limbahnya kita kasih makan sapi. Kemudian kotoran sapinya kita kembalikan ke lahan sebagai pupuk. Jadi ada putaran gitu. Terus untuk yang siaga desa itu untuk tim siaga desa ini adalah wadah dari beberapa organisasi kesiapsiagaan ancaman Merapi yang ada di Desa Sidoarjo. Kita dibentuk tim siaga desa itu tahun 2017. Kita berawal bergabung menjadi relawan itu di 2006 ketika Merapi erupsi, itu kita sebagai pengungsi. Kemudian kita berpikir, kenapa kita jadi pengungsi cuman duduk dilayani untuk makan kan gitu. Akhirnya kita timbul gagasan, bagaimana kalau kita terlibat dengan teman-teman juga melayani pengungsi. Kita pengungsi juga melayani pengungsi yang ada di sana. Kan di sana juga kebanyakan pengungsi kan ada kelompok rentannya, ada lansia, manula, terus balita, dan teman-teman difabel. Itu kan juga butuh sentuhan kita untuk bergabung di situ ya. Kalau kita nanti cuman keluarganya saja, kita kan kasihan. Nah itu sampai selama kurang lebih 2,5 bulan itu kita ada di pengungsian. Kemudian kita mau pulang, Merapi udah normal, kan terjadi gempa. Terjadi gempa. Nah, ketika gempa, teman-teman relawan yang dari bawah, dari Gantiwarno, Wedi, terus dari Sleman itu kan mereka pada pulang. Akhirnya kita menggantikan di situ, ya kita melayani teman kita sendiri. Akhirnya ketika teman-teman yang di sini ini udah tertata di sana, udah tenang, akhirnya kita juga bergabung
dengan teman-teman wali Jogja ketika sekretariatnya di Lembu Wayangan. Kita juga bergabung untuk teman-teman yang di bawah yang kena gempa itu. Nah, setelah itu selesai kita pulang, kemudian pasca 2006 itu banyak NGO atau lembaga yang bergabung di sini, yang sosialisasi, pelatihan, bagaimana penanganan pengungsi, kan banyak dari lembaga-lembaga itu. Sehingga dari misalkan dari Kadus 1 ada lembaga yang masuk, di Kadus 2 ada lembaga yang masuk, di Kadus 3 ada yang lembaga yang masuk. Sehingga ketika itu banyak tim siaga atau relawan-relawan bentukan dari lembaga itu sendiri. Nah, makanya saya dan teman-teman pemerintah desa punya inisiasi bagaimana kalau biar mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, kita wadahi dalam bentuk satu wadah, yaitu tim siaga desa yang mewadahi dari beberapa organisasi relawan yang ada di Desa Sidoarjo. Kemudian tim siaga itu di dalamnya itu pemerintah desa masuk di dalamnya, Linmas, PKK, kemudian relawan dari masing-masing RT juga di situ. Jadi kita wadahi biar gak terkotak-kotak loh. Komisinya sama, gitu. Kita penanganan ketika ada ancaman Merapi yang itu. Makanya di 2007 itu dibentuk tim siaga Desa Sidoarjo yang isinya relawan-relawan yang ada di Desa Sidoarjo. Nah, sampai hari ini pun mungkin lebih dari 200 relawan yang ada di sini yang dinaungi oleh tim siaga desa. Walaupun di masing-masing RT itu masih ada namanya, misalkan yang dari Bono itu ada Mas Bena, Masyarakat Peduli Bencana, yang dari teman-teman NU ada Banser, teman-teman Muhammadiyah ada Kokam, terus kemudian ada teman-teman dari LDI ada apa itu, ya, pokoknya setiap ada terus yang dari Buto ada PSB, ada apa RCN, ada KRCN itu. Nah, kan satu desa udah banyak relawan gitu. Akhirnya kan alangkah baiknya kalau ini kita wadahi dalam satu wadah, sehingga kita memudahkan untuk nanti koordinasi. Jadi di masing-masing RW, masing-masing RT di sini udah ada kelompok relawan, sehingga menjadi tangan panjang dari tim siaga desa. Sehingga kalau misalkan Merapi bergejolak, udah kita tinggal kontak saja di RT ini, RT itu. Di sana ada bagian ini, divisi infokom, pendataan, evakuasi, dapur umum, bagian ternak di masing-masing RT juga ada. Nah, itu jadi di 2017 itu sudah terbentuk namanya tim siaga desa. Kemudian ketika itu ketuanya masih Pak Lurah ketika itu ya. Tapi setelah 2010 kan kita ngungsi lagi ya. Yang pertama di Keputaran, kemudian ada perpanjangan zona, kita harus menjauh ke Depo ketika itu harus paling tidak 20 km dari sini ya. Kita pindah ke Depo. Kemudian setelah pasca 2010 kita pulang reorganisasi. Kemudian saya ditunjuk untuk menjadi ketua tim siaga desa. Nah, itu bukan berarti saya pinter, saya banyak pengalaman, tidak. Cuman yang namanya relawan, kita bekerja tanpa pamrih ya, karena kemanusiaan. Itu prinsip hidup saya bisa berguna untuk orang lain, kan itulah. Apa yang bisa lakukan kita lakukan untuk orang lain. Nah, di situ mungkin ada penilaian sendiri dari teman-teman. Oh, kalau gitu Pak Srianto jadikan ketua mungkin. Saya sendiri sebenarnya saya juga nggak mau, pengennya saya diperingkat saja kan. Tapi dari teman-teman ya udah Pak Srianto jadi ketua saja kan, itu sampai hari ini. Bahkan sebenarnya berhubung saya ini udah banyak yang muda-muda, ingin saya udah meremajakan gantian. Tapi kemarin belum diterima sama pemerintah desa dan teman-teman. Yowes dilakukan aja dulu kan. Untuk kembali ke tadi Pak, di pertanyaan sama peternakan tadi, selama jadi ketua ini tuh Bapak itu sudah mengalami kendala apa saja sih yang dihadapi Bapak, seperti gagal panen atau ada bantuan tapi nggak tersalurkan atau belum ada bantuan? Iya, semenjak saya bergabung di kelompok tani, yang pertama di 97 itu ada dropping bantuan bibit kopi dari pemerintah. Ketika itu sini udah banyak bibit kopi, tapi bibit kopi lokal. Ketika itu 97 kebanyakan Robusta.
Kemudian ada bibit dari pemerintah bantuan APBD itu kopi Arabica, Lini S ketika itu. Kemudian semua warga tanam kopi. Nah, ketika udah produksi berjalan sampai 4-5 tahun itu yang menjadi kendala adalah pemasaran. Dulu juga kita pernah kemitraan dengan PT yang dari Semarang itu Hartono Chandra Estetika Karya ya, ketika itu bahkan menunggu bantuan dari pemerintah, bibit kopinya masih kurang sehingga kemitraan bibit kopinya dari sana, dari PT Estetika, kemudian kita tanam nanti dibayar ketika panen. Tapi pas panen harga kopi itu turun, yang tadinya 1.500, 2.000 ketika itu hanya Rp500, sehingga petani mengalami kolek ya, karena harga 500. Nah, ketika itu kendala yang dihadapi ada dari kelompok tani, saya sendiri juga nggak bisa ngerem dari tembus. Kalau gitu tanaman kopinya ditebang aja, ganti yang lain kan gitu. Itu kan menjadi kendala lah. Ya. Karena dari pemerintah tidak ada subsidi harga atau mencarikan pasar yang lain gitu. Hingga dengan harga 500 dari petani sendiri merasakan kolek. Jadi enggak, karena kita nunggu setahun ya kan, setahun enggak bisa diharapkan untuk kebutuhan kan gitu kan. 500 itu termasuk kendala. Kemudian di pertaniannya itu kan kalau kopi perkebunan ya. Kemudian di pertanian di kelompok sayur, memang kita mulai belajar sayur itu di 2001-2002. Memang awalnya sini udah ada yang namanya sayur itu cabai, buncis, kemudian itu udah ada di sini jagung. Kemudian saya belajar, kalau kita melihat ke pasar kembang itu banyak cara, ada bunga kol, ada loncang, ada kubis, ada wortel kan gitu. Nah ini sebenarnya masyarakat kan butuh semua sayur itu, tiap hari butuh, tapi kenapa nggak nanam gitu loh. Nah di situ muncul gagasan bagaimana kalau di lereng Merapi, di Kemalang itu dikembangkan sayur, itu bisa berkembang atau tidak, hidup enggak, bilang gitu. Akhirnya saya ke Selo, ke tempat-tempat studi, belajar di sana. Bagaimana kita budidaya tanaman seperti yang dikembangkan di sana, sistem tumpang sari. Misalkan tanam pokoknya cabai, di bawahnya ada loncang, ada sawi gitu, cesin itu, terus ada kembang kol gitu. Artinya berhasil, saya belajar dari sana. Saya mau coba, ketika itu saya nyoba di lahan saya sendiri. Saya nyoba kubis, ternyata saya bisa jual kembang kol, bisa jual tomat, bisa jual cabai gede, bisa jual. Akhirnya saya seperti tadi, saya ngajak teman-teman, loh ternyata saya tanam ini bisa hidup, bisa panen gitu. Akhirnya saya ngajak teman-teman, banyak yang coba. Kemudian yang saat ini saya kembangkan di sini dan teman-teman petani adalah alpukat. Alpukat di sini cocok banget. Kalau kemarin kita melihat alpukat lokal itu bisa berbuah banyak, apalagi kalau alpukat sambungan gitu. Iya. Karena saat ini banyak teman-teman yang mengembangkan alpukat sambung pucuk. Alhamdulillah saya udah mulai panen kemarin. Cuma tahun ini juga enggak ini, karena enggak ada panas, juga enggak berbuah kembang, tapi enggak jadi buah gitu. Iya, kita pilih yang jenis unggul, yang seperti saya tanam itu satu biji bisa mencapai 1,5, 1,6. Iya, satu biji. Kalau alpukat lokal kan sekilo kan 3-4 biji. Ada yang sekilo itu 2 biji ada, tapi kan jarang. Tapi kalau alpukat ini jenis sambung pucuk ini, jenis yang kualitas, kita pakai bibit, ada kendil, ada aligator, kemudian ada hana 1, hana 2, ada pelangi. Itu udah termasuk yang kualitas di sini, yang dikembangkan buahnya bisa besar. Karena untuk saat ini kami mencoba untuk RW sini. Nah ini menjadi proyek pertama yang kampung alpukat gitu. Iya, memang jumlah tanaman paling banyak. RW sini. Iya. Kemarin dari desa juga mengikuti itu ya. Kalau kemudian Pak Sianto itu bisa berkembang, liane ikut kan gitu. Akhirnya kemarin dari desa juga pengadaan bibit alpukat mengitan masyarakat. Bahkan di sini yang paling
mungkin yang beda dengan desa yang lain. Ketika ada pernikahan, itu syaratnya harus setor 2 bibit alpukat ke desa. Setor, tapi nanti dibawa pulang. Cuman, loh Pak, saya mau nikah, saya ini setor ini bibit alpukat 2 batang, nanti di situ didoangi sama Pak Mudin. Nah, keinginan saya ketika yang nikah itu mau nikah itu tanam bibit alpukat itu kan ya minimal 5 tahun udah berbuah. Ketika yang nikah itu punya anak itu kan udah berbuah, sehingga udah bisa nyumbang seluruh ekonomi gitu loh. Ketika anaknya udah sekolah setitik udah dapat nyokong perangkat sekolahan gitu. Itu baru 2 batang. Nah, ketika nanti berbuah terus dia punya keinginan nanam 5-10 kan alhamdulillah udah banyak. Memang sangat potensi kalau alpukat di sini. Terus untuk di peternakan itu Pak, itu kan kemarin juga ada apa namanya virus itu kan untuk sapi-sapi itu kan, itu di daerah sini itu apa sapinya itu sehat semua kan atau ada yang terjangkit? Iya. Terkait dengan ternak untuk saat ini memang petani banyak yang kecewa sama pemerintah. Karena apa? Dengan wabah PMK ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Ada 1-2 kali itu obat semprot, katanya obat semprot, tapi cuma sebotol kecil untuk 1 RT, sebotol segini untuk 1 RW. Makanya mungkin lebih dari 70% ya, 70% dari jumlah ternak yang ada di desa Sidorejo itu terjangkit. Bahkan punya saya 6 itu terjangkit semua. Nah, kemarin ada induan yang nggak bisa berdiri, daripada mati saja 2.400.000. Itu sapi 1 induan. Iya, langsung drop gitu ya. Harganya drop. Terus untuk penggemukan sapi yang gemuk itu yang kemarin banyak petani yang keinginannya dijual ketika hari kurban. Tapi ternyata pas hari kurban terjangkit, sehingga misalkan kemarin udah ditawar 30 juta, paling lakunya 17,5 gitu. Tempat adik saya yang butuh, tempat itu kemarin dari tawar 45 juta, kemarin cuma laku 20 juta. Ya, makanya untuk saat ini memang dari petani peternak sendiri mengalami kerugian besar. Kalau sehubungan yang ini kemarin itu Pak, kan ada erupsi itu kan, itu apakah berdampak juga di pertanian atau peternakan itu, atau kan di sini kan juga banyak depo pasir tambahan itu, nah itu apakah berdampak banget sih Pak untuk daerah sini? Kalau erupsi, kalau tahun ini kan udah 2 tahun lebih ini ya. Ya, Merah 2 tahun lebih ini Merapi kan aktif, tapi kan nggak sampai meletus kan kemarin. Jadi aktivitas warga masih biasa saja. Hanya saja mereka kan butuh perodaan. Mereka tetap aktivitas yang tadinya ngaret di hutan tetap ngaret, tapi juga kita ngerondani gunung, lihat gunung kayak gitu. Karena kalau cuman kita mendengarkan, di sini masih ada alat berat banyak di sini, sehingga nggak kedengeran. Sehingga ya otomatis kita harus lihat langsung view Merapinya bagaimana kan gitu. Jadi belum begitu berdampak. Cuman kekhawatiran warga ketika alat-alat berat ini masih bekerja, kan banyak armada yang keluar masuk. Ketika nanti ujuk-ujuk itu Merapi erupsi, terus masyarakat itu turun, emang di sini untuk evakuasi mandiri. Kita udah punya data warga dan asetnya. Jadi jumlah misalkan 1 RT sini jumlah warganya berapa, bumilnya berapa, balitanya berapa, lansianya berapa, difabelnya berapa, kemudian kebutuhan armadanya berapa. Itu semua sudah tertata satu desa itu. Sehingga ketika nanti kita harus turun, itu kan udah pakai kendaraan sendiri. Kayak di sini misalnya satu rumah ada 5 kendaraan. Terus jumlah warganya cuma 4 satu rumah. Yang satu didata di tetangganya, atau tetangganya jumlahnya 4 kok
kendaraannya cuma 2 gitu. Terus di sini ada pickup untuk yang itu pickup itu untuk ibu-ibu menua. Nah itu dipakai itu muatnya berapa, terus truknya berapa kan gitu, semua didata. Sehingga ketika jumlah warga di sini itu kelebihan armada, kita menginformasikan kepada RT yang lain. Bonamu kendaraannya kurang kan gitu, mungkin kurang ditambah oke. Tapi ketika di sini kurang, warganya banyak, kendaraannya kurang, ya kita minta ke RT yang lain, mungkin ada. Itu yang ngatur itu tim siaga. Iya. Cukup mawon untuk wawancara. Terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam.